kemudian upaya agar segala niat kebaikan bisa sampai sesuai dengan apa yang ada di kantor kan pakai wifi mas ya. HP-nya Cak Andika Badu dulu ya mas. teman-teman khususnya calon kita beberapa waktu yang lalu kami mengadakan meeting Zoom dengan pengurus KPMI yang ada di Jordania. Ada beberapa poin yang mereka ingin sampaikan kepada kita semua, terkhusus buat adik-adik calon mahasiswa tahun 2023 ini. Apa yang disampaikan oleh Presiden RI maupun Mendik Menteri bahwa tentang pentingnya penguasaan bahasa Arab agar teman-teman bisa melewati level bahasa Arab yang baik. Sehingga kami berharap kepada teman-teman khususnya yang pembacaan wirid atau untuk menghadapi seleksi. Bahkan kami sempat bertanya kira-kira gambaran seleksinya itu kayak apa, soal apa saja yang akan ditanya dan lain sebagainya. Insya Allah dalam waktu dekat pihak HPMI Yordania pun akan mengumpulkan seluruh calon mahasiswa baru, baik yang dari Rehlata ataupun selain Rehlata. Artinya akan diadakan meeting Zoom global dari berbagai mediator, berbagai daerah. Akan ada program dari HPMI Jordania. Insya Allah kalau tidak ada pergeseran waktu akan dilaksanakan pada tanggal 15 bulan Agustus ini ya, insya Allah ya. Sehingga teman-teman seluruhnya memang harus mempersiapkan diri, termasuk seperti yang malam hari ini. Sebenarnya kita sangat amat berharap 40 orang ini bisa seluruhnya hadir mengikuti program meeting Zoom ini. Nah, nanti akan tentang proses berangkat. Namun sebelum pihak Rehlata menyampaikan teknis proses keberangkatan, kami mengingatkan bahwa tujuan ke Yordania ini adalah itolabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Dan teman-teman memang harus meluruskan niat supaya dalam menuntut ilmu tidak ada kendala-kendala yang jadi teman-teman bisa menjadi mukhlis, artinya luruskan niat itu untuk menuntut ilmu, bukan untuk jalan-jalan, apalagi pernikahan, apa istilahnya. Ya sekarang sudah kuliah di luar negeri, enggak begitu ya. Meskipun tentu ada kebanggaan khusus
bagi teman-teman khususnya atau bagi orang tua pada umumnya bahwa anaknya bisa sampai ke Yordania pasti satu ketangga. Ini rasa syukur kepada Allah itu yang harus sehingga segala niat yang baik tadi tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Dengan harapan itu pula, kedua kami ingin segala sesuatu dipersiapkan dengan baik, segala ketentuan-ketentuan yang diikutin responsif lah, tidak eleng, abai, cuek, serius. Sehingga kayak kemarin kejadian bimbel hadir orang, bahkan orang, ini kami kira cerminan yang kurang baiklah. Terus supaya ini tidak terjadi. Kan hidup di lingkungan itu dia dengan aturan-aturan yang baru yang mungkin akan sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Kemarin juga kami sempat bertanya tentang cuaca ya, suhu udara di sana relatif tinggi, di atas 40, di atas 40 derajat panas. Jadi teman-teman memang harus persiapkan perubahan iklim. Ini perubahan iklim tentunya buat teman-teman juga harus apa istilahnya, harus memperkirakan itu ya, memperhitungkan itu. Jadi untuk musim panas ini suhunya sekitar 40-an. Nah, jadi betul-betul kalau di Indonesia ya ekstrim lah. Kita 33 itu gerahnya sudah luar biasa. Di sana itu bisa 45. Jadi suhu ini akan berpengaruh kepada teman-teman yang belum terbiasa dengan suhu ekstrim. Nah, kalau di Indonesia mungkin rumah-rumah kita AC. Kita belum tentu ada AC. Jadi teman-teman harus sendiri. Dan teman-teman juga akan berhadapan dengan musim dingin. Di bulan Desember itu sudah mulai dingin. Januari, Februari itu ya mungkin puncak musim dingin. Bahkan seperti di Aman itu sering turun salju, bahkan saljunya itu tebal sampai 30 cm, 2 jengkal bahkan lebih dari 30 cm. Di Irbit kadang-kadang juga turun salju. Nah, jadi akan ada perbedaan iklim yang akan dihadapi oleh teman-teman musim panas. Ini sekarang ini musim panas nih. Agustus ini puncak-puncak sampai September. Agustus September adalah puncak-puncak musim panas. Jadi teman-teman ya paling tidak mempersiapkan diri lah supaya nanti tidak terkait dengan suhu udara yang ada di teman-teman harus betul-betul siap, bersiap sehingga kalau sampai di sana nggak kaget, oh ternyata ini toh katanya yang panas, oh cuma begini toh panas, kalau dingin nanti oh cuma segini toh dingin gitu ya. Karena kalau sudah salju itu berarti suhunya bisa 0 derajat gitu ya, bahkan mungkin bisa minus, sehingga ya kita yang ada di Indonesia mungkin ke puncak aja itu suhu 10, 12 itu udah dingin banget. Nah, tapi kalau sampai nanti minus, suruh ngedem sama tentunya suhunya itu agak mempengaruhi lah. Nah, karena kita itu berada di luar negeri dengan suhu yang ekstrim, dingin, panas, juga saya ingatkan meskipun nanti pentingnya obat-obatan
Ah, meski sekedar kumpul-kumpul biasa, jadi perlu mempersiapkan diri. Bawalah istilahnya itu cooking, item, mungkin juga bisa api, rokan, apa yang intinya berbeda seperti di Yordania. Nah, orang-orang Yordania fisik mereka lebih besar, kita, maka dosis obat yang di sana pun lebih tinggi dibandingkan dosis kita. Kalau kita mungkin paracetamol itu 200 sampai 250 miligram sudah sudah tinggi. Nah, di sana itu rata-rata 500 mili. Sehingga teman-teman bisa memperhitungkan. Nah, hal-hal atau barang-barang yang sulit didapat di sana, teman-teman bisa persiapkan. Karena insya Allah dari hari ini ke hari keberangkatan lebih kurang sebulan lagi ya buat teman-teman. Sehingga itu bisa dipersiapkan dengan maksimal terkait tentang kebutuhan pribadi. Meski nanti akan ada rincian-rincian apa yang harus dibawa, baik berupa pakaian, sarana untuk menunjang pembelajaran, kamus, dan kamus Arab ke Indonesia, mungkin itu penting buat teman-teman, meskipun ada juga seperti yang lain kurang kurang apa istilahnya kurang nendang lah ya, sehingga perlu ada khusus untuk mempelajari segala sesuatu yang dianggap bisa dipersiapkan, siapkan dari sekarang. Nah, buat teman-teman yang sering olahraga, futsal, atau yang jogging, silakan dari sekarang mulai dikumpul aktivitasnya, baju sportnya, baju trainingnya, dan lain sebagainya bisa dikumpul. Karena kalau membeli di sana, pertama harganya mungkin relatif lebih mahal, kemudian barangnya tidak lebih bagus. Jadi harganya lebih mahal, tapi barangnya tidak lebih bagus. Kecuali yang brand-brand memang terkenal. Kalau brandnya memang sudah terkenal, ya barangnya pasti relatif lebih bagus, tapi harganya juga lebih mahal. Nah, bagi teman-teman bawa futsal, bawa jogging, lari, bawa juga sepatu untuk kuliah ya. Nanti kita akan sampaikan ada terkhusus timbangan ya, timbangan. Mudah-mudahan ini bahwa timbangan itu tergantung maskapai. Ada maskapai yang bolehin 30 kilo, ada yang bolehin 40 kilo. Nah, nanti kita lihat kita maskapai yang mana. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena hampir setiap tahun kejadian teman-teman itu suka bawa barang over, bawa barang lebih, misalkan di atas 30 kilo, dia bawa 35. Nah, over bagasi ke luar negeri ini memang relatif lebih mahal. Kita bisa bayangkan kalau 5 kilo kali 500.000, 2,5 juta. Yang dibawa apa? Yang dibawa barang-barang yang harganya nggak sampai 2,5 juta. Artinya duit 2,5 juta itu sayang kalau dipakai buat bayar bagasi yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jadi pada prinsipnya teman-teman harus mengikuti seluruh malam-malaman disampaikan oleh Rehlata. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rehlata, teman-teman sami'na wa ata'na, itu saja dulu ya. Bukan berarti nggak boleh tanya, silakan bertanya, ada keluhan sama seperti malam hari ini. Kalau misalkan memang tidak bisa ikut, sampaikan supaya kami bisa tahu
karena sampai malam hari ini yang ngisi absen itu baru di angka 30 orang, masih 30 orang. Perasaan tadi sudah banyak ya, apa sampai sekarang itu masih 30 orang. Perasaan tadi sudah lebih dari 30. Nah, artinya ada teman-teman kita yang tidak ikut ya. Baik teman-teman, saya kira sekedar pengantar dari saya buat teman-teman bahwa satu hal tadi, ikuti arahan-arahan Renata supaya tidak ada hal-hal yang tidak perlu terjadi ya. Insya Allah kalau teman-teman ikut arahan yang disampaikan oleh Renata dari proses pemberkasan, pembekalan sampai nanti pengangkatan, insya Allah berharap kepada Allah itu di selanjutnya. Selanjutnya ada Ustadz Ito, Ustadz Ruby sudah bergabung dengan kita. Nanti kita memberikan arahan-arahan yang dianggap penting bagi teman-teman semua khususnya, dan juga bagi ibu, orang tua, santri, calon mahasiswa baru 2023 di Yordania. Saya kembalikan kepada Ustadz Ito, Ustadz Ruby. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Ito, Ustadz Ruby. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ismail Yahya atas sambutan di awal dan mukadimah. Yang kami hormati para orang tua, para wali, dan tentu calon mahasiswa Universitas di Yordania, keluarga besar Rehlata, yang alhamdulillah kesempatan pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui virtual. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan persiapan keberangkatan. Pertama, sebelum kami sampaikan, mohon izin kami absen satu persatu, mohon direspon nanti. Sekaligus mohon disampaikan juga ini kepastian akhir terkait kampus dan fakultas atau jurusan yang dipilih. Jadi saya ingin memastikan nama saya sebutkan, kemudian silakan direspon bahwa saya hadir, kemudian pilihan kampus dan pilihan universitas dan fakultasnya apa, sehingga kita sudah punya data yang paling mutakhir atau paling fix. Yang pertama, Muhammad Rizik Al-Fatih. Ada Rizik? Karena belum ada respon, kita lanjut lewat Elisa Dara. Iya, hadir. Untuk fakultasnya saya juga belum tahu, katanya kemarin bilangnya syariah, cuma universitasnya saya belum konfirmasi sama anaknya. Nanti biar anaknya sendiri yang konfirmasi ke Pak Tobrani. Pak Ustadz Baik, Ibu. Tobrani. Ya, baik. Nanti untuk Elisa mohon disampaikan. Kemudian nanti boleh Japri langsung ke kami untuk keputusan akhir universitas dan fakultas yang dipilih. Oh ya, ke Ustadz Tabrani gimana kalau masalah boleh. itu? Pak Ustadz Tabrani boleh, nanti ke kami langsung juga boleh. Oh Dua-duanya ya. boleh. Okay. Oh ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu. Baik. Kemudian Muhammad Fakih Mubarok. Oh, Ustaz. Tadi yang Muhammad Rizik Al-Fatih kenapa, Ustaz? Tadi yang Muhammad Rizik Al-Fatih kenapa, Ustaz? Ya, Muhammad Rizik Al-Fatih hadir. Hadir dulu, Ustaz. Telepon, Ustaz. Oke. Dia ada Oke, Muhammad Rizik Al-Fatih.
Untuk pilihan fakultas dan universitasnya ada perubahan? Usul fikih. Usul fikih di Yarmuk, Ustaz. Fikih. Di Universitas Yarmuk. Baik. Kemudian mohon izin, Rizik, ini bayarannya sudah ada konfirmasi? Oh iya, nanti saya konfirmasi ke Japri, Ustaz. Oke, Nanti saya baik, baik. kabarin ke orang tua. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya Muhammad Fakih Mubarok. Ya, hadir. Oke, Fakih, untuk pilihan universitas dan fakultasnya yang Eh, fix. Universitasnya University of Jordan. Baik, Fakultasnya Sastra Arab. adab ya. Ya, adab. Baik, terima kasih. Kemudian Novatus Solihah. Iya, Ustadz. Hadir Novatus Solihah. Untuk Hadir. pilihan universitas dan fakultasnya. Universitas of Jordan. UJ. Jurusan Syariah Islamiyah. Ya, baik. Oh, fikih Terima wal kasih. usul. Oke, spesifik ya. Fikih. Baik, terima kasih. Kemudian Aulia Izzatul Jannah. Ada? Ada, Ustadz. Baik. Untuk pilihan kampus dan fakultasnya. University of Jordan, Jurusan Baik. Islamiyah. Jurusannya. Baik, terima kasih. Kemudian Muhammad Fadil Abbas Al-Jufri. Fadil ada? Muhammad Fadil Abbas Al-Jufri belum respon. Kemudian Muhammad Zul Islah. Hadir orangnya? Ada nggak? Ya, Ustaz. Ya, baik. Ya, hadir. Hadir, Ustaz. Nah, oke, baik. Zul Islah untuk pilihan kampus dan fakultasnya Universitas Mu'tah, Fakultas Usuluddin. di Mu'tah ya? Hmm. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ini kakak adik Abdul Hamid Abdul Wahab Ilyas dan Abdul Wahab Ilyas. Hadir, Ustaz. Dua-duanya hadir. Hadir. Untuk pilihan fakultasnya gimana? Kampusnya? Abdul Hamid, Bagus. kampusnya di Yarmuk, jurusan Dirasat Islamiyah. Assalamualaikum. Kemudian Abdullah. Ya. Kampusnya Mu'tah, fakultasnya. Abdullah. Iya. Halo. Ya, Abdullah. fakultas apa? Abdullah di Mu'tah. Fakultas Ya, apa? Al-Fiqh wa Usul. Fikih dan usul fikih. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian Rafli ada? Rafli Ulinanda Simatupang. Baik, untuk kampus dan fakultas apa? Rafli?
Kampusnya Pilih. Universitas Mukhtar. Baik. Fakultas Oh. Usuluddin. Usuluddin ya. Iya. Oke, terima kasih. Kampusnya Mukhtar. Kemudian ya, Mukhtar Usuluddin ya. Kemudian selanjutnya Nida Nazihah Arifin. Ya, Ustaz. Untuk pilihan kampus dan fakultasnya apa? Kampus University of Jordan, Fakultas Fikih wa Usul. Fikih dan Usul Fikih. Baik, terima kasih. Kemudian Ma'rufatuz Zahwa. Hadir Ustaz. Pilihan fakultas dan kampusnya apa? Kampusnya UJ, Baik. jurusannya Dirosah Qur'aniyah. Di UJ belum ada Dirasat Qur'aniyah ya? Tafsir. Usuluddin ya? Usuluddin ya. Karena tafsir masuknya di bawah Usuluddin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Arfa Leona Terracotta Fasti. Ada? Arfa Leona. Hadir Ustaz. Pilihan kampus dan fakultasnya apa? University of Jordan, jurusannya Lughah wal Adab. Oke, terima kasih. Kemudian Atika Nurul Azmi ada? Hadir Ustaz. Pilihan kampus dan fakultas? University of Jordan, Fakultas Usuluddin. Kemudian, oke, terima kasih. Robit Ilma. Nggih Ustaz. Universitas of Jordan. Terus Oke. Fakultasnya apa? Usuluddin Ustaz. Apa? Usuluddin. Usuluddin ya? Universitas of Jordan Usuluddin ya? Baik, kemudian Yasin Fatullah Haki ini cancel ya? Ada. Kemudian Ridho Mabrur. Hadir Ustaz. Pilihan kampus dan fakultasnya apa? Ridho? Yarmuk Usul Fikih. Yarmuk Usul Fikih. Fikih Usul Fikih. Fikih wa Usul. Baik. Terima kasih. Kemudian Manal Syahid Rumani. Sama Ustaz, sama Ridho. Sama ya, Yarmuk, Fikih dan Usul Fikih. Ya, terima kasih. Kemudian Aditya Pratama. Ya, Waalaikumsalam Ustaz. Ana Universitas Yarmuk Ustaz sama. Terus untuk fakultasnya inian Fikih wa Usul. Fikih dan Usul Fikih ya. Ya, Baik, Ustaz. terima kasih. Ya, sama-sama Ustaz. Selanjutnya Muhammad Bagas Bramasta Wahyudi. Ada Bagas? Bagas? Ada nggak Bagas? Oke, karena belum merespon kita lewatin dulu. Kemudian selanjutnya Fayyad Ahmad Mukofi. Hadir Ustaz. Ya apa? Di Yarmuk Ustaz. Iqbal Suluhu. Fikih dan Usul Fikih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Azam Saifullah. Hadir Ustaz. Baik. Untuk pilihan kampus dan fakultasnya apa? Yarmuk University Fikih wa Usul Fikih. Baik, terima kasih. Ya Ustaz. Selanjutnya Hamidatul Mutmainah Al-Husna Rambe. Hadir Ustaz. Baik, untuk pilihan fakultas dan kampusnya apa?
Fikih dan usul fikih di Yarmuk. Oke. Terima kasih. Kemudian Ahmad Syaukil Mukarrabin. Hadir. Baik, untuk Hadir. pilihan kampus dan fakultasnya apa? Insya Allah di Yarmuk untuk jurusan usul Ludin. Suludin ya, Yarmuk Ya. Suludin. Kemudian Divo Hidayatullah. Tidak boleh, jangan. Ya. Divo Hidayatullah ada nggak, Divo? Oke, kita lewatin aja. Ahri Rahman Basri. Hadir Ustaz, hadir. Oke. Ahri, kampusnya apa? Di Yarmuk University ambil fakultas Dirosat Islamiyah. Yarmuk University di Rosat Islamiyah. Baik, terima kasih. Kemudian Vicky Gina Al-Kolbi. Ya Ustaz. Hadir ya? Hadir. Untuk pilihan kampus dan fakultasnya apa? University of Jordan, Fikih wa Usul Fiqh. Fikih dan usul fikih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Nanindra Munkis Sufihara. UJ Ustaz. UJ. Fakultasnya apa? Fikih usul fikih. Matur suwun. Oke, Pak sama-sama. Adrianto. Nah, ini. Kemudian Kemudian Ahmad Nahdil Umam Bil Adli. Di UJ Fakultas Fikih wa Usul Fikih Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Muhammad Syarfuddin. Hadir Ustaz. Di Universitas of Jordan. Usul UJ, fikih. Fakultas Fikih wa Usul Fikih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Sultan Lingga Rajendra Alfanio Guevara. Ada nggak Sultan? Panggilannya apa ini? Sultan apa Lingga? Guevara. Apa Guevara? Sultan hadir, Sultan? Sultan? Oh, ini ada respon ini. Kita lewatin dulu. Nanti di telepon. Yang lewat nanti di telepon. Kemudian Sadra Al-Tagral. Hadir Ustaz. Di Universitas Yarmuk jurusan bahasa. Sadra ada? Tadi ada Sadra. Hadir. Sadra? Ya. Di Yarmuk jurusan bahasa. Lewat dulu. Oh, hadir. Suaranya jelas, Ustaz? Halo? Iya. Baik, saya ulangi lagi. Muhammad Sultan Lingga Rajendra Alfanio Guevara hadir. Sultan Lingga ada? Oke, kita lewati. Kemudian Sadra Al-Tagral ada? Hadir, Ustaz.
Hadir. Ya, oke. Oke, baik. Pilihan kampus dan fakultasnya apa? Di Yarmuk jurusan bahasa. Yarmuk ada. Baik, terima kasih. Kemudian Rizka Aunis Sakhiyah. Hadir Ustadz. Baik, pilihan kampus dan fakultasnya apa? Yarmuk, Fakultas Syariah, jurusan Dirasat Islamiyah. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Ahmad Fairuz Abadi. Hadir Ustaz. Baik, pilihan kampus dan fakultasnya apa? Kampusnya Yarmuk University sama Baik. fakultasnya Usuluddin. Usuluddin. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Aldi Faizal Farid. Aldi, ada Aldi? Aldi. Oke, kita lewatin dulu Aldi. Kemudian Syahrul Ramadona. Ustaz. Pilihan fakultas dan kampusnya di mana? Di Yarmuk jurusan fikih. Baik, terima kasih. Kemudian Ari Nur Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Ari Nur Rahman, ada ya? Baik, Ada. Pilihan kampus dan fakultasnya apa? Buat pilihan kampusnya Yarmuk University. Baik, fakultas Usuluddin. Usuluddin ya? Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Kemudian Kurnia Rizky Putra. Hadir. Baik, Kurnia Rizky Putra ini Ya, pilih fakultas dan kampusnya di mana? Fakultas Yarmuk, Universitas Yarmuk jurusannya jurusannya Dirasat Islamiyah. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Muhammad Imaduddin Rosif. Hadir Ustaz. Untuk kampusnya Yarmuk University. Baik. Jurusan Universitasnya Usuluddin. Yarmuk. Kampusnya Yarmuk, jurusan Usuluddin. Baik, terima kasih banyak Yarmuk dan Usuluddin ya. Sama Ustaz. Selanjutnya Alif Faizur Rahman. Alif, ada Alif? Baik, kita lewati dulu. Kemudian selanjutnya Yusril Nur Ibnu Praset Sang. Yusril, ada Yusril? Yusril? Oke, baik, kita lewati dulu. Saya ulang lagi yang nama-nama yang terlewat tadi. Barangkali hadir, mohon direspon. Muhammad Fadil Abbas Al-Jufri. Muhammad Fadil Abbas Al-Jufri. Muhammad Fadil Abbas Al-Jufri. Ada. Kemudian yang kedua, Muhammad Bagas Bramasta Wahyudi. Muhammad Bagas Bramasta Wahyudi. Ada 2 orang. Kemudian Muhammad Sultan Lingga Rajendra Alfanio Guevara. Muhammad Sultan Lingga Rajendra Alfanio Guevara. Yang ada juga.
Kemudian selanjutnya Aldi Faizal Farid. Yang nggak ada. Aldi Faizal Farid nggak ada. Kemudian Alif Faizur Rahman. Dan Yusril Nur Ibnu Prasetya. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian dan khususnya para orang tua. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa proses pemberkasan ini sudah berlangsung sejak beberapa waktu kemarin ya, kurang lebih sudah berjalan 2 mingguan, dan hari-hari ini sedang berada di kementerian karena sedang melanjutkan proses setelah diterjemahkan semua dokumen, itu kemudian dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Baru setelah itu kita kirimkan ke Yordania untuk melanjutkan proses. Nanti akan ada tahapan selanjutnya yaitu dilegalisir ke KBRI. Setelah legalisir KBRI, kemudian dilegalisir di Kemenlu-nya Yordan atau Wizarah Khorijiyah. Setelah selesai legalisir, baru kemudian diproses muadalah ijazah di Ta'limul Ali. Jadi nanti tahapannya seperti itu. Setelah muadalah selesai, baru kemudian mengajukan rusum adi yang ditujukan ke masing-masing jurusan sesuai dengan yang sudah dipilih oleh kawan-kawan, sesuai dengan fakultasnya. Jadi nanti jangan ada perubahan lagi karena prosesnya sudah cukup panjang. Kemudian insya Allah nanti teman-teman sampai di sana dan bisa melanjutkan proses secara bersama-sama. Apa itu? Biasanya nanti setelah tiba, nanti kita bareng-bareng ke kampus tour, kemudian lihat fakultas, kemudian melakukan proses ijroat, perpanjangan visa, dan lain sebagainya. Termasuk persiapan untuk mengikuti tes istidroki, yang mana bagaimana sudah kami sampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya, bahwa setiba di Yordan nanti, insya Allah teman-teman sekalian, adik-adik sekalian akan diuji di masing-masing kampus sesuai dengan pilihannya. Kalau hasilnya bagus sesuai dengan yang ditentukan, biasanya di atas 70, 75, maka teman-teman sekalian bisa ambil mata kuliah secara penuh. Berapa? Ya bisa 4, bisa 5, tapi biasanya di semester awal ini dibatasi 4. Nah, kalau nilai hasil dari tes masuknya tadi kurang, karena mungkin masih ada gugup atau perlu masih masa adaptasi dan lain sebagainya, biasanya diberikan 2 kesempatan. Kesempatan boleh ambil mata kuliah dan boleh sambil mengikuti kelas bahasa. Tapi biasanya belum banyak yang bisa diambil, misalnya hanya 1 atau maksimal 2 mata kuliahnya yang bisa diambil di semester awal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kalau misalnya nilainya rendah banget, misalnya nilainya di bawah 5 atau di bawah 4, maka sangat lemah dan diharuskan untuk mengikuti kelas bahasa atau markas lughoh selama 1 semester. Jadi belum boleh ambil mata kuliah. Jadi mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya adalah markas lughoh. Jadi selama 1 semester ya belajar memperdalam bahasa Arab dari segala aspek dan tata bahasa tersebut. Nah, apa saja materi yang biasanya diujikan itu yang perlu teman-teman sekalian ketahui. Yang pertama tentu bahasa Arab ya, karena yang kita tuju ini kampus di Arab, di Yordania, yang mana dosennya menggunakan bahasa Arab secara 100%, jadi nggak ada orang Indonesia. Jadi nggak ada bahasa Indonesianya, sehingga mau tidak mau, bisa nggak bisa, kita harus bisa mengikuti kelas tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua, selain tes bahasa Arab, mencakup apa? Biasanya kiroah, ada bacaan kiroah, itu bacaan beberapa paragraf, kita diminta untuk memahami, kemudian ada isian esainya yang bisa diisi. Jadi dibaca dulu, difahami dengan tenang, kemudian di situ setelahnya ada pertanyaan dan jawaban. Misalnya tentang apa nih? Tentang kejadian perang Mu'tah misalnya. Nah, ada beberapa paragraf dibaca, dipelajari, kemudian di bawah-bawahnya nanti akan ada beberapa pertanyaan, baik terkait dengan isi kiroah tersebut
bisa juga terkait dengan tata bahasa. Misalnya, kenapa ini kok dibaca apa namanya kasroh, bukan fathah? Nah, apa sebabnya? Misalnya karena majrur. Nah, itu nanti di situ ada pilihannya dan seterusnya. Kemudian selain komponen bahasa Arab juga ada tes bahasa Inggris, tapi biasanya bahasa Inggris ini hanya mukadimah saja, ringan saja. Insya Allah kita bisa lah, karena apa namanya sudah belajar bahasa Inggris dari SD dulu, dan memang ya mohon maaf standar bahasa Arab di standar bahasa Inggris di kampus-kampus di Timur Tengah ya biasanya kita teman-teman yang dari Asia Tenggara khususnya dari Indonesia bisa mengikuti atau melewati karena materi yang diujikan tidak terlalu berat. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu tilawah. Nah, tilawah ini terkait dengan baik kemampuan baca tulis Al-Quran kita atau hafalan yang dimiliki. Ini biasanya surat-surat pendek atau surat-surat tertentu, kemudian juga kita tes apa namanya tajwid terkait dengan hal-hal Al-Quranan. Dan terakhir komputer, ya penggunaan komputer secara umum. Itu mungkin yang, tapi tentu di situ yang paling ditekankan, yang paling utama adalah terkait dengan tes bahasa Arab. Makanya besar harapan kami apa yang kami sajikan selama 1 bulan ini untuk pendalaman bahasa Arab yang diselenggarakan melalui Zoom, teman-teman sekalian bisa mengikuti secara seksama, walaupun tentu kami yakin adik-adik sekalian sudah memiliki bekal yang cukup karena sudah memperdalam bahasa Arab tersebut di pesantren, di sekolah, kemudian di pondok dan seterusnya, atau bahkan ada beberapa yang masih mengikuti program kursus. Ini sangat bagus sekali sehingga teman-teman sekalian selama masa penantian keberangkatan ini tetap diharapkan untuk buka-buka buku, memperdalam lagi materi, persiapan belajar dan lain sebagainya, sehingga jangan sampai nanti tiba di sana tidak bisa mengikuti dengan baik. Ini kok ada yang ngobrol sendiri nih. Terus saya mana caranya ini? Mohon di apa di mute nih Pak Suwandi nih. Oke, saya lanjutkan. Ini terkait dengan pendataan. Nanti ada beberapa yang perlu kami kontak secara langsung melalui telepon terkait dengan khususnya berkas yang belum dikirimkan, barangkali masih ada yang belum dikirim, khususnya paspor asli dan beberapa dokumen yang kami minta. Kemudian termasuk ada juga yang belum melakukan pembayaran, itu juga mohon izin nanti akan kami kontak satu persatu. Bagi yang belum saja yang sudah, alhamdulillah mayoritas sudah. Dan terkait dengan kesiapan keberangkatan. Nah, sebagai info, insya Allah kita akan berangkat di bulan September. Insya Allah terbang di tanggal 9 September ya. Nanti secara detail terkait dengan persiapan, apa-apa saja yang perlu dibawa, kapan ke Jakarta, apa yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya akan kami sampaikan melalui surat edaran. Jadi biasanya nanti 2-3 hari sebelum masa keberangkatan, adik-adik sekalian semuanya kita kumpulkan di Jakarta, akan ada materi-materi yang disampaikan pra keberangkatan. Jadi bukan hanya terkait dengan persiapan perjalanan saja, tapi juga ada hal-hal yang perlu kami sampaikan secara langsung. Kemudian dari tempat kumpul yang di Jakarta ini kita bersama-sama ke airport Soekarno-Hatta dan berangkat bareng-bareng menuju ke Yordania. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, selanjutnya akan disambung oleh Ustadz Ruby. Kemudian besok insya Allah nama-nama yang tadi saya sampaikan, yang mungkin ada yang terlewat, yang berhalangan hadir, atau yang belum melakukan pembayaran sama sekali, nanti mohon izin kami telepon ya, biar memudahkan komunikasi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, dan yang terakhir, khusus kepada orang tua dan wali, kami mohon didoakan semoga segala proses nantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala,
serta para adik-adik sekalian, putra-putri kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala qadrin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih banyak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Ustaz Rubi Azimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para asatidz, Ustaz Rito, Ustaz Ismail. Mungkin langsung saja tadi karena sudah jelas penjelasan dari Ustaz Rito, mungkin kita ke pertanyaan aja, barangkali ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian atau adik-adik, monggo, nanti insya Allah bisa kita siapkan sama-sama. Pertanyaan boleh disampaikan langsung atau boleh ditulis di chat ya, barangkali ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan karena sudah larut malam. Pertanyaan. Ya, jadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Ito dan Ustaz Ismail tadi, tanggal keberangkatan kita insya Allah sudah pasti tanggal 9 September. Jadi kepada adik-adik silakan persiapkan, belajar lebih giat dan juga jaga kesehatannya. Di sela-sela waktu persiapan keberangkatan ini, tadi persiapan belajar, kemudian silakan izin-izin juga boleh, minta pamit kepada para guru, pada keluarga, dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan persiapan keberangkatan. Nanti untuk persiapan apa saja barang-barang yang akan dibawa, kemudian kapan datang ke Jakarta, dan seterusnya untuk detail keberangkatan, insya Allah nanti akan segera kita sampaikan melalui surat edaran dari Reklata. Tapi untuk untuk keberangkatan, insya Allah sudah fix tanggal 9 September. Nanti mungkin teman-teman akan kami minta datang ke Jakarta misalnya tanggal 7 September. Nanti kita akan siapkan penginapan di sini. Kemudian nanti kita ada beberapa yang perlu kita sampaikan terkait keberangkatan. Tanggal 7, tanggal 8 teman-teman di sini. Tanggal 9 nanti kita sama-sama ke bandara melalui Jakarta. Mungkin itu. Monggo ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Ustadz. Silakan. Jadi apa namanya ini kan kita seperti yang kita tahu kita kan punya bimbel Zoom via Zoom gitu kan untuk pembelajarannya. Apakah untuk akhir sebelum ini sebelum betul-betul berangkat ini apakah ada kayak offline-nya gitu Ustaz? Syukran. Ya baik. Untuk offline-nya sebagaimana kami sampaikan tadi sementara memang kita online dulu. Nanti untuk offline-nya nanti sekaligus kita persiapan keberangkatan. Tadi insya Allah kita akan minta teman-teman datang tanggal 7. Tanggal 7 nanti kita belajar bareng-bareng di sini, memperdalam materi apa yang perlu disiapkan. Tanggal 8 juga belajar. Kemudian tanggal 9 kita akan bareng-bareng ke bandara. Ini tuh. Jadi teman-teman tanggal 7 datang ke sini itu sudah kita siapkan penginapannya. Tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 9 insya Allah. Ya, nanti tanggal 7, tanggal 8 itu nanti kita belajar bareng lagi di sini untuk pendalaman materi yang perlu disiapkan. Kemudian nanti setiba di Yordan pun nanti teman-teman akan belajar bareng dengan para senior yang ada di Yordania untuk persiapan ikhtibar bahasa dan lain-lain. Untuk orang tua mohon izin belum termasuk karena memang yang kami sediakan ini hanya untuk adik-adik saja. Nah, namun apabila ada orang tua yang ingin menghantar hingga ke Jakarta, nanti bisa kami rekomendasikan ke penginapan yang terdekat dengan teman-teman.
atau ada beberapa kamar yang barangkali nanti kosong, itu para orang tua boleh bareng-bareng, cuma nanti mohon izin akomodasi dan seterusnya itu di luar tanggung jawab kami, karena kami hanya menyediakan untuk adik-adik saja. Namun bagi orang tua yang ingin menghantar sampai Jakarta pun, sampai bandara pun, Bandara Soekarno-Hatta, monggo kami persilahkan. Monggo, barangkali ada pertanyaan lagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Waalaikumsalam. Siap. Lagi, Bu. Pak Ustadz, kalau bisa untuk wali santri ke Yordan dibuatkan grup tersendiri, kalau bisa secepatnya gitu. Jadi kita mungkin bisa konfirmasi sama wali santri yang lain, mungkin dari segi kekurangan apa semuanya itu bisa di-share di grup wali santri Yordan. Terima Ya, kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas masukannya. Insya Allah besok atau secepatnya akan kami buatkan grup untuk orang tua. Untuk data-data orang tua insya Allah sudah ada di kemarin saat mengisi daftar pendaftaran ke Rehlata ya. Insya Allah nanti akan kami ambil data dari situ. Dan insya Allah besok atau secepatnya akan segera kami buatkan grup. Terima kasih. Bertanya Ustadz? Monggo, Pak. Iya, ini nanti kalau anak kita ini sudah mulai berangkat ke Yordan, ini apakah nanti anak kita itu sudah kita persiapkan uang dinar Yordan atau masih bisa pakai rupiah itu untuk pertama di sana untuk beli jajan barangkali atau makanan gitu? Baik, nanti apa saja yang perlu dibawa itu termasuk diantaranya ada adik-adik ini membawa ATM, Pak. Jadi nanti mungkin pertanyaan begini, yang pertama, bagaimana cara mengirim uang ke Yordania? Nah, untuk mengirim uang ke Yordania, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian buatkan putra-putrinya itu ATM, buatkan rekening bank di sini, boleh rekening BCA, Mandiri atau BNI. Nanti kalau boleh rekeningnya itu atas nama bapak dan ibu saja. Jadi anaknya tinggal bawa ATM-nya saja. Jadi nanti rekeningnya atas nama ibu atau bapak, si anak-anaknya nanti bawa ATM-nya saja. Kenapa begitu? Karena apabila terjadi problem di Yordan, misalnya terkait penarikan dan seterusnya, uangnya itu bisa bapak proses di Indonesia. Misalnya ATM-nya ketelan di ATM-nya ketelan di mesin, itu bapak ibu kan bisa prosesnya di rumah masing-masing. Nah, nanti ketika bapak ibu ngisi uang di rekening, itu anaknya nanti tinggal masukkan ke mesin ATM di Yordan, itu nanti keluarnya langsung berupa uang dinar Yordan. Misalnya ibu bapak kirim 2 juta misalnya, maka nanti uangnya secara otomatis terkonvert menjadi mata uang Yordania atau dinar. Itu satu. Yang kedua, terkait persiapan yang dibawa, yang pertama memang di dalam brosur yang kami sampaikan, nanti adik-adik ini perlu membawa uang senilai 8-10 juta untuk persiapan semester pertama. Untuk apa saja itu? Semester pertama, kemudian untuk pembayaran fasilitas kampus, untuk pembayaran ujian, untuk tes darah, dan seterusnya. Nanti uangnya ini silahkan dibentukkan ke dalam mata uang dolar. Jadi dalam mata uang dolar Amerika. Kenapa uang dolar Amerika? Karena mata uang dolar Amerika ini dia lebih kepada bisa menerima ke semua negara. Sedangkan uang rupiah itu sudah tidak berlaku lagi ketika di Yordan karena tidak ada penukaran uang rupiah di Yordania. Oke. Nah, jadi nanti misalnya Bapak Ibu akan pertama untuk persiapan kuliah, nanti Bapak Ibu misalnya memegangi anaknya 8-10 juta, nanti uangnya silahkan ditukarkan ke mata uang dolar Amerika. Nah, namun apabila misalnya bingung gimana cara nukernya di rumah, nanti boleh ketika berada di Jakarta, nanti di Asrama Rehlata, nanti akan kita koordinir bisa. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu silahkan bekali anaknya uang 8 atau 10 juta,
untuk persiapan kuliah. Nanti teman-teman ketika kita kumpul di Jakarta nanti bisa kami koordinir untuk penukaran uang ke mata uang dolar Amerika. Itu persiapan keberangkatan dan kuliah. Nah nanti kemudian untuk uang saku pertama itu boleh Bapak Ibu masukkan ke dalam ATM tadi. ATM, jadi anaknya nanti di Jordan tinggal narik, atau Bapak Ibu bawa bekalin mata uang dolar Amerika lagi. Jadi misalnya mau bekalin berapa? Misalnya bekalin 3 juta misalnya. Nah, maka nanti silakan berupakan dolar Amerika, sehingga nanti dolar Amerika ini ketika teman-teman ini berangkat nanti tiba di Yordania, nanti akan ditukarkan ke mata uang Yordania. Kurang lebih begitu. Nah, jadi pertama untuk uang yang perlu disiapkan, untuk bekal pertama uang persiapan kuliah itu 8 sampai 10 juta. Kemudian uang saku pertama boleh 3 juta atau 5 juta, ini tergantung Bapak Ibu sekalian. Yang mana uang ini nanti itu dibentukkan dalam mata uang dolar Amerika. Apabila nanti di rumah ternyata bingung menukarnya kemana dan seterusnya, boleh bawa rupiah ke Jakarta. Nanti insya Allah akan kami koordinir untuk kita tukarkan bareng-bareng. Mungkin itu Bapak. Halo, Assalamualaikum. Oh, berarti anak-anak itu, iya, berarti anak-anak itu nanti kalau berangkat ke Yordan itu bawa uang cash dolar ya, Pak ya, Pak Ustadz? Iya, betul Ibu. Betul. Oh, bukan berupa ATM, bukan ya nanti Ya, kita berarti itu anak-anak tadi itu. kami sampaikan tadi. Jadi uangnya itu boleh di dalam ATM atau boleh berupa cash dolar Amerika. Oh, gitu ya. Ya udah. Ya, makasih. Assalamualaikum. Sami-sami. Assalamualaikum. Monggo, barangkali Bapak Ibu ada yang ATM bank bebas. Jadi kalau kami boleh saran, ATM-nya ini ATM yang ada logo Mastercard dan Visa. Ya, itu biasanya ATM yang memiliki logo Mastercard dan Visa ini biasanya ada di BCA atau bank-bank konvensional ya, biasanya ya, ada di BCA, Mandiri, BNI biasanya. Nah, sehingga kalau mau bikin mungkin di antara 3 itu saja supaya nanti memudahkan adik-adik ini transaksi di Yordania. Gitu. Oh ya, kalau Bank Mandiri Syariah bisa enggak, Pak Ustadz? Bank Mandiri punya nggak bisa? Mandiri, Mandiri Syariah. Iya. BSI pokoknya gini Bapak Ibu sekalian, nanti tolong dicek di ATM-nya itu ada logo Visa-nya atau ada logo Mastercard-nya. Nah, selama ATM itu ada logo Visa atau ada logo Mastercard, maka nanti bisa digunakan di luar negeri. Atau kalau lebih mau memastikan lagi, nanti Bapak Ibu kalau ada kesempatan boleh datang ke bank lagi, nanyakan ini ATM-nya bisa digunakan di luar negeri atau tidak. Gitu. Terima kasih Iya, sama-sama. Monggo, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ya, jadi untuk fasilitas setiba di Jakarta itu sudah kami sediakan dan sudah termasuk fasilitas dari kami. Nanti insya Allah fasilitas yang kami siapkan itu pertama penginapan di sini selama 2 malam insya Allah. Jadi insya Allah teman-teman akan kami minta datang ke Jakarta tanggal 7, kemudian kita nginap tanggal 7 ke 8, kemudian tanggal 8 ke 9. Jadi 2 malam kita nginap sini itu sudah menjadi fasilitas dan tanggungannya Rehlata. Nanti kemudian juga kita berangkat ke bandara bareng-bareng, nanti menggunakan bis, itu juga tanggungannya Rehlata. Ini khusus untuk adik-adik ya, untuk Camaba. Sedangkan untuk orang tua mau izin, nanti biaya akomodasi dan lainnya di luar dari Rehlata. Tapi nanti bisa kami rekomendasikan, barangkali ada Bapak Ibu yang mau ngantar sampai Jakarta, nanti bisa kami rekomendasikan penginapan yang terdekat. Itu satu. Yang kedua, apa saja yang kami akan berikan untuk persiapan keberangkatan? Pertama, penginapan tadi. Yang kedua, insya Allah Rehlata akan memberikan juga koper kecil ya, koper cabin. Koper cabin, jadi adik-adik nanti akan kami kasih koper cabin, koper kecil yang untuk naik ke pesawat itu sudah ada di sini. Nanti tinggal ketika teman-teman sudah di sini, nanti kita akan bagikan. Kemudian yang kedua ada jaket juga atau
seragam lah untuk persiapan keberangkatan. Mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz. Kalau Assalamualaikum. orang mau ngantar ke bandara bisa nggak ya? Boleh Bapak, boleh. Boleh ya. Bandara Jakarta ini terbuka, monggo barangkali Bapak dan Ibu mau ngantar, silakan. Misalnya nih, ada yang dari daerah, dari Surabaya misalnya mau ngantar ke Jakarta, monggo nanti, karena adik-adik ini kami minta tanggal 7 datang sini, kalau Bapak Ibu mau datang bareng dengan anaknya, monggo nanti untuk penginapannya akan kami rekomendasikan penginapan terdekat, sehingga nanti tanggal 9 bisa ngantar bareng-bareng ke bandara. Oh ya. Namun kalau orang tua yang berada di sekitaran Jabodetabek nanti bisa juga langsung ketemu di bandara di tanggal 9. Iya Pak. Ya Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Kemudian mohon izin ini ada pertanyaan di chat. Bentar. Iya Ustadz, tadi saya kan agak terputus-putus untuk masalah mau tanya untuk anak-anak membawa barang itu kan biasanya kan di pesawat kan ada batasnya berapa kilo gitu. Nanti kalau berlebihan itu nanti tanggung jawab kita apa sudah ada dari pondok situ dari pihak perjalanan. Jadi begini Bu, untuk biasanya jatah bagasi 30 kilo. Jadi untuk jatah bagasi yang bisa dibawa ke luar negeri, nanti insya Allah kita akan menggunakan maskapai Oman Air namanya. Ini jatah bagasinya untuk koper besar itu 30 kg. Boleh dibagi dua. Nah, 30 kg, pokoknya timbangannya itu 30 kg, yang mana 30 kg ini boleh dibagi menjadi 2 koper. Misalnya 15-15, kemudian atau 10-20, atau seterusnya. Pokoknya koper besarnya totalnya menjadi 30 kg. Kemudian untuk koper cabin yang dibawa ke atas pesawat itu boleh 7 kg. Nah, jadi totalnya 30 kg untuk koper besar dan 7 kg untuk yang bisa dibawa ke atas pesawat. Nah, pertanyaannya apabila ada kelebihan gimana? Kalau apabila ada kelebihan, ini di luar tanggung jawab kami karena memang ini adalah merupakan ketentuan dari maskapai. Nah, apabila ada yang kelebihan, itu monggo nanti bayar ke pihak maskapai. Biasanya untuk penerbangan luar negeri, kelebihan per kilonya itu kurang lebih 500 sampai 600 ribu rupiah biasanya. Nah, monggo nanti kalau kami boleh saran, nanti mohon timbangannya benar-benar diperhatikan, jangan sampai melebihi 30 kg. Namun misalnya ada yang mau bayar aja deh, kalau saya lebih 2 kilo misalnya, monggo saja. Tapi sebagai informasi, untuk kelebihan bagasi per kilogramnya itu kurang lebih 500 sampai 600 ribu rupiah per kilogram. Mungkin itu. Tanya lagi? Ya, bentar, mohon izin, bentar. Ustadz mungkin mohon dibantu ngecek ya. Nanti kan kita akan di asrama di Jakarta, nanti di asrama Rehelata di tanggal 7, 8 dan 9. Nanti sebelum ke bandara bareng-bareng nanti bagasinya akan kami cek. Akan kita timbangin bareng-bareng nanti. Insya Allah akan ada pengecekan timbangan bagasi dan seterusnya. Nanti akan apabila ada yang kelebihan ya nanti bisa diminta kami kurangi atau barangkali ada yang masih ada yang kosong ya mungkin bisa bantu teman-temannya gitu lah. Pokoknya sejak dari rumah kalau kami bersaran jangan timbangannya mohon diperhatikan jangan melebihi 30 kg. Kalau nggak mau bayar, tapi kan barangkali ada yang mau bayar ya monggo saja. Monggo Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kalau kita punya saudara domisili di Jakarta, kalau nggak nginep di tempat Rehelata boleh? Gimana Pak? Mohon izin. Jadi kita langsung ke Rehelatanya tanggal 9 ya, bukan tanggal 7. Itu biar pimpinan yang menjawab. Tanggal 9 langsung datang amanatul umah. Apa semua amanatul umah? Bareng-bareng kita kami boleh saran.
Ini teman-teman Amanatul Umma ya. Jadi kalau kami boleh saran, ini kan penginapannya sudah kami siapkan tanggal 7. Dan di tanggal 7 itu kan nanti tanggal 7 tanggal 8 itu kan ada informasi-informasi yang nanti akan disampaikan. Nah, kalau kami boleh saran, itu datang aja tanggal 7. Supaya pertama kita bareng-bareng. Yang kedua, kalian juga nggak ketinggalan informasinya. Nah, sehingga kami sangat sarankan datangnya tanggal 7 saja. Tapi kalau bermalamnya di luar nggak masalah, Ustaz. Kalau kami boleh saran, kalau mau bermalam di luar, datangnya lebih awal. Misalnya tanggal 4 atau tanggal 1, ya monggo saja. Nanti pokoknya harapan kami di tanggal 7 itu, teman-teman ada di Rehlata. Supaya apa? Pertama bisa terkontrol, oh ternyata orangnya ada, supaya nggak ketinggalan. Kemudian kedua, oh ternyata jadi berangkat. Yang ketiga, dia dengerin informasi. Yang keempat, nanti kita bareng-bareng timbangan dan seterusnya. Nah, kalau ada yang mau dari luar daerah, mau nginep di keluarganya, itu monggo datang lebih awal, misalnya tanggal 1 atau 17 Agustus misalnya, ini monggo saja. Mungkin itu ya. Mau tanya Ustadz, Ya, ini kan silakan. anak-anak kan kalau mau berangkat itu kan harus pulang dulu gitu. Itu biasanya berapa hari sebelum keberangkatan? Terus Pulang nanti dulu. Oh, oke. sama nanti andai kata keberangkatannya itu kan ini saya kan di daerah Mojokerto. Apa ndak di Pondok Amanatul Ummah yang di Surabaya ngumpulnya apa langsung ke Bandara Juanda? Oke, baik. Terkait adik-adik yang dari Amanatul Ummah, nanti izin akan kami komunikasikan dengan asatidz yang ada di Amanatul Ummah. Nanti akan kami komunikasikan dengan Ustadz Tobroni atau Yai Mohib. Nah, nanti coba kami komunikasikan ke beliau-beliau. Pokoknya terkait arahan santri Amanatul Ummah, nanti kami ikut arahan beliau-beliau. Dan beliau juga nanti kemungkinan akan menyampaikan ke adik-adik dan orang tua. Tapi biasanya untuk dari Amanatul Ummah tuh biasanya bareng-bareng biasanya. Nanti tapi informasi ini akan disampaikan oleh Ustadz Tobroni nanti. Iya. Terima kasih. Ustadz nanya. Iya, monggo, Ya. Pak. Ini selama mahasiswa Indonesia di sana, ini saya ingin tahu untuk perlindungan di sana seperti apa ya? Artinya apakah dikoordinir oleh kakak-kakak mahasiswa senior atau bagaimana kan? Ya kita berharap ya anak-anak kita di sana semuanya pada sehat, kita harapkan seperti itu. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan suatu saat mungkin jadi diuji sakit atau gimana. Kalau sudah seperti itu gimana nih untuk Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak. Pertama, kita di Yordania itu ada KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi misalnya ini terkait pelindungan secara kenegaraan ya, itu pasti akan dilindungi oleh KBRI. Oke, yang kedua itu di Yordania itu ada himpunan mahasiswanya. Jadi terkait aktivitas kemahasiswaan Indonesia dan seterusnya ini ada namanya organisasi HPMI namanya. Jadi organisasi yang mencakup seluruh mahasiswa yang ada di Yordania. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi organisasi atau perkumpulan yang berada di wilayah masing-masing. Misalnya ada ada di Yarmouk, ada di Aman, ada di Mu'ta misalnya. Itu masing-masing wilayahnya atau masing-masing provinsinya itu ada seniornya organisasinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini insya Allah Rehlata pun juga terus memantau adik-adik kami yang ada di Yordania. Dan kebetulan kita juga alhamdulillah kekeluargaannya di Yordania cukup erat. Kita juga bikin semacam yang sudah datang duluan, itu senior-seniornya itu untuk menjagain adik-adiknya terkait pembelajaran, terkait kesehatan, seterusnya. Insya Allah teman-teman Rehlata yang ada di Yordania pun ikut membantu memantau. Mungkin itu. Senang dengarnya. Selain itu juga insya Allah kampus pun kan
kita juga bayar asuransi kesehatan di kampus Pak. Jadi terkait kesehatan insya Allah juga akan diperhatikan juga oleh pihak kampus. Gitu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Afwan, Monggo. Ya, siap. Kan Afwan, sebelumnya kita ketika di Yordan itu bisa mendapatkan arahan untuk daftar ke, contohnya ikut aliran kayak PCINU Yordania. Itu bagaimana? Apakah maskapai yang kita gunakan untuk yang ke Yordania itu transit dulu atau gimana? Kalau transit di mananya Ustaz? Oke, baik. Oke, pertanyaan yang pertama tadi melengkapi jawaban dari Bapak dari Adinda Rizka tadi. Jadi selain beberapa organisasi yang saya sebutkan tadi juga ada namanya organisasi afiliatif, ada juga NU, ada di sana, Muhammadiyah ada di sana. Jadi misalnya teman-teman dari Indonesianya lebih condong ke NU, nanti teman-teman NU pun ada perkumpulan ngaji bareng dan seterusnya. Nanti teman-teman yang NU monggo silahkan ikut perkumpulan teman-teman NU. Bagi teman-teman yang Muhammadiyah pun silahkan nanti ikut perkumpulan teman-teman Muhammadiyah. Dan yang ini menurut kami bagus juga, nanti selain aktivitas di kampus, beberapa organisasi yang kami sebutkan tadi ini juga menunjang, pertama menunjang sosialisasi kita ke teman-teman. Yang kedua biasanya setiap organisasi itu ada semacam kajian atau bimbel, atau kemudian ada apa ya, kelompok-kelompok kajian lah gitu, nanti monggo teman-teman ikuti. Kemudian yang kedua terkait maskapai tadi sudah kami sebutkan, insya Allah kita akan menggunakan maskapai Oman Air. Nah, Oman Air ini nanti dia transit satu kali di Muscat, Jadi dari Jakarta kita ke Muscat dulu, nanti transit beberapa jam, 2 jam, transit 2 jam, kemudian dari Muscat terbang lagi ke Yordania. Mungkin itu. Syukran Ustaz. Siap. Izin saya baca dulu beberapa pertanyaan yang di ini ya, kolom chat ya. Mohon maaf terlewat. Tanggal keberangkatan sudah pasti itu sudah. Oke, ATM udah. Koper yang dibawa sendiri. Nah, jadi koper yang dibawa sendiri. Jadi, tadi sudah saya sebutkan, jadi untuk bagasi itu 30 kg, boleh dibagi 2, 15-15, 10-20, dan seterusnya. Dan satu lagi ada bagasi cabin ya. Nah, nanti teman-teman dari rumah itu silahkan bawa yang koper besarnya. Nanti untuk cabin itu kami sediakan di sini, nanti kami bagikan ketika teman-teman sudah tiba di sini. Kemudian untuk lokasinya di mana saya biar yang Jabodetabek datang dari awal boleh. Lokasinya di Ciputat Bapak atau Ibu. Jadi nanti sebagaimana disebutkan oleh Ustaz itu tadi, untuk detail keberangkatan mulai dari kapan ke Jakarta, apa saja yang dipersiapkan, jam berapa, mana alamatnya, nanti insya Allah akan kami share melalui surat edaran yang insya Allah akan segera kami bagikan ke adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Ustaz kalau dengan kereta api untuk menuju asrama, jadi nanti juga termasuk rutenya. Rutenya pun insya Allah akan kami share juga di surat edaran. Misalnya ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sulawesi. Ini Alhamdulillah keberangkatan Rehlata yang untuk September besok ini Alhamdulillah hampir menyeluruh ya. Sumatera ada, Jawa banyak, kemudian Sulawesi ada, kemudian Kalimantan ada beberapa, yang belum malah Papua saja ini. Insya Allah semuanya sudah masuk ini. Insya Allah. Oke, kita lanjut. Lokasi asrama di Jakarta ini apakah bisa? Nah, ya, jadi nanti terkait lokasi nanti akan kami share secara detail melalui surat edaran. Insya Allah akan segera kami susun surat edaran. Monggo, barangkali ada pertanyaan lain? Yang pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jika sudah lengkap atau sudah cukup,
Baik, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan. Jika sudah, berarti sekali lagi kami sampaikan selamat bergabung bersama Rehlata untuk mahasiswa Indonesia di Yordania. Buat adik-adik semua, pada Bapak Ibu sekalian kami mohon doa semoga segala proses ini diberikan kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat adik-adik sekali lagi, karena keberangkatan kita sudah jelas yaitu tanggal 9 September, maka pertama ya gunakan waktu yang ada ini untuk belajar. Yang kedua, jaga kesehatan, dan juga di waktu yang ada ini silahkan persiapkan segalanya lah. Mulai dari pamit-pamitan ke guru, ke sanak keluarga, dan seterusnya. Dan insya Allah nanti tanggal 7 kita akan ke Jakarta atau ke Ciputat untuk segala detail terkait penerbangan, terkait kapan ke Jakarta, apa barang yang dibawa, gimana rutenya. Nanti insya Allah akan kami sampaikan secara detail melalui surat edaran yang akan kami share segera. Mungkin itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada Ustaz Ismail. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Budi, Ustaz Tito, yang sudah menyampaikan secara lebar terkait tentang persiapan keberangkatan teman-teman, adik-adik. Mudah-mudahan segala apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik-baiknya, dan juga dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ingatkan kembali buat teman khususnya untuk selalu memperhatikan seluruh informasi-informasi yang dirilis secara resmi oleh Rehlata. Apabila ada himbauan-himbauan, maka sebisa mungkin dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa memperlancar proses keberangkatan kita seperti yang disampaikan Ustaz Tito maupun Ustaz Budi. Kemudian yang terakhir, jangan lupa minta ridho orang tua, guru, dan termasuk teman-teman kerabat, sahabat, orang-orang dekat, orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, supaya doa dan ridho mereka juga menyertai kita. Mudah-mudahan waktu sebulan ini bisa kita manfaatkan untuk mengisi hal ini. Akhirnya kami mohon maaf harus undur diri di jam yang sudah mendekati 10 menit, jam 11 kita ini. Insyaallah segala apa yang kita upayakan mendekati. Mari kita tutup dengan doa Iblis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan selamat dan dari topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.